Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya kembali dengan channel saya ya. Oke, saya akan mereaksi sekarang ya. Mereaksi videonya Brezik ya, yang ngomongnya itu agak gimana gitu. Jadi menurut saya seorang seorang pendakwah kalau berceramah seperti ini kayaknya kurang etis gitu loh. Ada-ada aja ini orang ini gitu loh. Tapi ya nggak apa-apa ya, kita dengarkan gitu loh. Dan kita eh, eh, apa ya? Ambil hikmahnya dari ceramahnya beliau gitu loh. Wah, beliau. Oke, saya akan tunjukkan videonya. Saran sebaiknya Jokowi besok lengser. Ya Lusanya Allah. Prabowo langsung dilantik. Setuju? Bapaknya jangan. Jangan. Jangan saudara, nggak boleh. Lo Beb, kalau nggak dilantik bagaimana? Lo orang bermasalah. Ijazah SLTA-nya aja nggak jelas. Lo jadi guru di SD aja mesti lulus S1, betul? Betul? Masa jadi pejabat saudara mau jadi wakil presiden? SMA aja nggak lulus. Kacau tidak? Udah gitu kan dia maju saudara jadi wapres karena ada putusan MK yang direkayasa. Saudara jadi udah pantas lengserin aja, lengserin. Kalau Prabowo lengserkan dia, setuju gak? Setuju gak? Joko. 1 bulan jelang Joko Widodo lengser, seret saudara Joko Widodo ke penjara pasca lengser. Kekuasaan Presiden Joko Widodo akan efektif berakhir per tanggal 20 Oktober 2024. Itu artinya usia kekuasaan Jokowi demi hukum akan berakhir dalam tempo 1 bulan lagi. Sepanjang menjabat sebagai Presiden RI sejak pertama dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014 hingga jelang lengser 20 Oktober 2024, Saudara Joko Widodo telah banyak melakukan kejahatan dan menerbitkan berbagai kebijakan yang zalim terhadap rakyat. Dan dengan hal ini, kami, advokat, ulama, tokoh bangsa, dan aktivis nasional menyampaikan pernyataan sebagai berikut. Pertama, bahwa segala kejahatan dan kezaliman saudara Jokowi telah diketahui dan dirasakan dampaknya oleh seluruh rakyat. Eh, saya tuh kalau melihat orang dua ini eh, pingin ketawa aja gitu loh. Ya apa ya. Kenapa sedendam itu sama sama Bapak Jokowi dan keluarganya gitu loh? Ada apa? Apalagi Amin Rais itu lagi gitu. Amin Rais gitu, yang katanya eh, almarhum Gus Dur itu beliau berbicara ya, kalau tidak salah itu gelandangan politik seperti itu katanya. Dan yang pertama tadi itu kan yang menghina Gus Dur buta mata dan buta hati ya kan. Kenapa sebenci itu gitu loh. Sudahlah gitu loh. Kalau kalah ya sudah kalah gitu loh. Berapa kali Anda itu apa ya, mendukung calon presiden di perpolitikan di Indonesia ini, yang saya tahu tidak pernah menang gitu loh. Yang didukung oleh Anda begitu gitu loh. Jadi terkait eh, yang katanya ijazahnya yang tidak lulus tak apa-apa gitu, dan katanya Amin Rais juga kan bilang kejahatan yang menyebut membawa-bawa tokoh ulama bangsa gitu loh. Siapa Anda dengan mudahnya dia berbicara seperti itu ya. Mereka berbicara seperti itu. Kelihatan lucu sekali kalau kalau begini gitu loh. Alah gitu. Tapi ya nggak apa-apa ya. Negara kita kan negara demokrasi gitu loh. Negara demokrasi, dan eh, ya tidak apa-apa bicara seperti itu menurut saya. Kritik
Tapi kayaknya bukan kritik ya, ujaran kebencian kalau menurut saya itu ujaran kebencian, dendam kepada keluarganya Pak Jokowi. Kenapa sih gitu loh? Apa terkait eh, yang dibubarkan tuh Pak Jokowi kan nggak ikut-ikut kayaknya itu ya. Yang mengubarkan kayaknya Menhub Polhukam kayaknya gitu loh. Kayaknya saya juga tidak tahu gitu loh. Yang penting sudah dibubarkan gitu loh. Ya, ini tanggapan dari eh, tanggapannya dari Bapak Luhut gitu loh terkait orang-orang yang seperti itu. Oke, kita akan tunjukkan videonya. Baca buku The Global Paradox yang dibuat John Naisbitt, itu terbit 20 tahun lalu, kalau tidak keliru, saya masih kolonel itu dia Alvin Toffler datang, saya jadi panelis dengan SBY waktu itu di Sesquad. Nah itu Indonesia salah satu yang termasuk dalam kriteria itu bisa terdisintegrasi gitu. Tinggal pertanyaan sama kalian sih, kalau saya tidak, saya ingin Indonesia ini baik. Kenapa mesti kita anti NKRI? Kalau kau anti NKRI hanya karena 2, 3, 10, 100 orang itu, ya kau pergi aja kemana yang kamu suka, yang sesuai dengan mimpimu. Kalau mimpi di sini dulu sepakat di Founding Father itu kita menjadi satu bangsa. Nah kemarin saya pergi di mana, di pesantren di Jombang, Bahrul Ulum, itu saya disambut dengan lagu-lagu yang dibuat oleh Kiai Haji Wahab tahun 1924 ya, correct me if I'm wrong, soalnya suka lupa juga udah. Itu sudah bicara masalah kebangsaan NU itu tahun 1924. Sekarang kita yang muda pengen, karena sosial media sekarang ini pengen sendiri, pengen membuat yang baru. Memang teknologi ini berbahaya, di samping kebaikan-kebaikan yang banyak itu tadi. Kita bisa menyalurkan virus-virus untuk perpecahan. Dan itu yang dibilang John Naisbitt itu, yang dulu saya pikir apa iya gitu. Sekarang potensi itu ada. Lah pertanyaannya sih sederhana, kita mau kemana gitu? Anda bikin di Jawa Barat ini saja referendum, bikin di Bandung mau mereka sendiri mau, provinsi Cirebon aja pengen Pak ya sendiri, Banten contoh. Jadi jangan Anda pikir hanya nanti yang beragama Islam di sini, yang beragama Hindu di sini, enggak kan begitu. Nanti pulau ini bagi 3 lagi, ya kau di sana aku di sini. That's fact of life. Kalian harus jernih melihat ini. Saya tahu masalah-masalah itu, bibit-bibit itu ada. Tapi itu tadi, memang kalau kita lihat sejarah, ini bicara sejarah ya, itu di Saudi memang ada pembagian dulu antara Wahabi dan kemudian kerajaan. Dalam sejarah Islam tidak ada kerajaan. Ya, tidak ada kerajaan. Nah Wahabi ini janji, kau finance kami, kamu tetap kerajaan. Kami yang jalan menyebarkan paham-paham itu tadi. Itu yang terjadi. Paham kekerasan tadi itu mulai keras terus. Nah kita pun kena, kita juga membiarkan atasnya misalnya pendidikan Saudi itu sampai 15 tahun di Indonesia. Kenapa? Memberikan lembaga-lembaga bahasa paham-paham itu. Kita mau biarin seperti saya katakan tadi, ya terserah kita semua. Komitmen kita mau kemana Indonesia ini, itu aja. Jadi jawabannya sederhana, Anda mau kemana. Tapi kalau hanya karena seorang kecil atau sekelompok kecil kita bubarkan Indonesia, menurut saya tidak benar juga gitu. Kemudian masalah membela dan anukan Presiden Jokowi, saya sih orang yang sangat realistis. Hidup saya I'm done. Saya dalam hidup saya mendapat semua yang seorang prajurit dapat. Saya terjun di tim-tim, seorang letnan 1, komandan kompi. Saya berangkat dari Madiun, terjunkan di Dili, kami di Bakau, 8 orang anak buah saya gugur seketika. Ya, komandan saya Atang Sutresna, yang tadi pagi dia masih bilang ambil air wudhu dulu mau sholat, dia Islam, saya nggak tanya, saya Kristen. Saya tanya anak buah saya, kemudian ada Dirman, dan kru saya, malam itu masih ngomong, besok pagi sudah pergi check out. Kenapa? Kena kepalanya ketembak. Mereka inilah mewarnai hidup saya. Mereka nggak tanya, hanya apa? Untuk NKRI. Mereka nggak tanya loh, untuk apa saya pergi sana.
Hanya satu, kita untuk mempertahankan nama, derajat, kehormatan bangsa ini. Itu aja. Jadi kalau ada seketika bilang, ya, tadi balik soal NKRI, saya si orang yang terus terang against itu. Karena berapa banyak pahlawan-pahlawan yang nggak tahu saya sukunya, agamanya, itu sudah gugur untuk itu. Dari mulai tahun 45 sebelum 45. Jadi ini kita harus bangun. Kita harus nurturing ini, harus pelihara ini. Kalau enggak, ya generasi kaum mau bubarin, ya monggo. Ya kalau 20 tahun, 30 tahun lagi ya, masa saya belum check out. Lamaan ketua udah batuk-batuk lagi ntar. Soal membela Jokowi ini menurut saya, satu hal yang saya dapat dari sini nih, karena saya lihat Presiden Jokowi ini orang yang sampai hari ini, orang yang masih jujur terhadap dirinya. Tidak, apa namanya, tidak pasang gaya, wah gini-gini, enggak. Kadang-kadang terlalu sederhana. Walaupun sekarang kemarin saya lihat jasnya udah gak dibaikin Pak itu. Kemarin saya bilang juga, Pak jasnya Bapak ini, Pak Luhut saya, Pak ya kalau terus-terus itu Bapak pakai kan repot juga kita mau ganti-ganti jas, Bapak nggak ganti jas kita repot Pak gitu. Ya masih sederhana. Dan itu mewarnai kami di kabinet itu, nggak macam-macam juga. Kalau Anda lihat ada yang berkelahi, dibilang ada si Rizal Ramli TB juga tuh ya, berkelahi sama Sudirman Said dari STAN. Ya saya itu kakak beradik kan ada boxing dikit. Ya nggak ada yang aneh. Biasa saya bilang, Jal, kau kenapa sih? Karena Rizal dari kecil seperti adik saya bilang, kau ngapain sih? Ya udah bang, begini gitu. Ya udah lu jangan berkelahi di luar, lu memang payah kalian sipil-sipilin, saya bilang. Dia tentara kalau berkelahi di dalam, pukul-pukulan meja, orang pikir baik-baik, padahal udah hampir tabok-tabokan kita. Itu menurut saya suatu proses pengambilan keputusan demokrasi yang baik. Tidak ada masalah. Tapi media membuat jadi cerita itu. Kamu akan mengalami, saya berdoa mungkin kamu nanti satu ketika jadi rektor, jadi dirjen, jadi menteri, jadi mungkin presiden, I don't know, pasti saya udah check out lah. Itu kamu ingat omongan saya. Itu proses di mana saja terjadi, bukan di kita aja. Jadi tuh kalau Anda bilang mau membela Jokowi, saya tidak membela dia, tapi saya melihat bahwa dia ini harapan bangsa. Karena apa yang kita berikan dalam proses pengambilan keputusan, dia berani mengatakan ya, berani mengatakan tidak, dan dia bertanggung jawab terhadap itu. Itu yang penting, sebab kalau kau sebagai komandan, sebagai sekarang CEO, sebagai seorang nanti gubernur, keberanian kau bertanggung jawab itu penting sebagai pemimpin. Nah untuk kau berani itu kau harus bersih, ya harus bersih. Jadi kalau orang mengatakan bahwa apa namanya Presiden Jokowi ini begini-begini, enggak juga. Kemarin ada teman saya Abu Rizal Bakri itu, saya bilang mau kemana lu calar sini? Dia bilang gimana Hud? Saya bilang kamu tuh nggak pernah nurut. Sekarang Golkar tuh begini, jadi menurut saya begini. Tahu dia bilang apa? Dia bilang, Hud, Abu Rizal Bakri teman saya 40 tahun. Dia bilang, Hud, gua ini baru ngakuin, kita selama ini anggap enteng Jokowi ini. Iya, karena dia datang from the middle of nowhere di Jawa itu. Kau udah orang kaya, lahir udah pakai jas. Dia anggap enteng lah, kawan ini. Iya, dulu kalau datang ke kantor saya gini-gini. Gimana mas gini-gini? Sekarang dia datang, baik Pak Presiden gitu, terbaik lagi. Ya that's life. Tapi tetap beliau tidak berubah. Ini saya berikan sama Anda, tidak berubah. Makan yang saya kenal dari 10 tahun yang lalu, ya seperti sekarang ini. Jadi kalau menurut saya, orang mau membela dia bilang, Pak Luhut silakan aja, orang mau nentang saya, tidak apa-apa, yang penting saya kerja, saya ngabdi. Itu yang penting. Jadi kalian pun saya titip pesan, kau berbuat sepanjang itu baik untuk orang lain dan kau tidak melakukan kecurangan, kau nggak usah ragu, just move on. Kemudian yang kedua tadi mengenai Indonesia mau buat di mana. Presiden Jokowi bilang, saya tanya Pak, kita ini mau kemana nih? Pokoknya gimana bikin rakyat itu bahagia. Apa itu equality? Apa itu gap antara the have and the have not itu dikurangin? Apa itu? Kita merubah dari commodity base menjadi industrial base. Nah itu sebabnya pembangunan infrastruktur tadi itu pemerataan. Tidak hanya di Jawa, tidak hanya di Sumatera, tapi seluruh Indonesia kalau Anda pergi, itu semua sekarang under construction. Dari mana dananya? Ya itu tadi yang saya bilang, bertahun-tahun kita simpan itu. Bakar uang itu, 1.400 triliun 5 tahun terakhir ini. Kalau itu dimulai dari tahun 2009, hari ini kita sudah jauh lebih bagus. Pertumbuhan ekonomi kita sudah maintain mungkin di 8%, 7,5-8%. Jadi kalau Anda mau bilang bawa kemana? Ya itu tadi, keadilan tadi. Semua masalah ini masalah keadilan.
Karena kita tidak memperhatikan, tidak melihat keseimbangan. Apalagi, misalnya plasma. Kita mau plasma sekarang sepanjang jalan. Kami itu baru lihat perbatasan Kalimantan dengan Kalimantan Utara itu 1.700 km jalan. Sekarang mau dibangun itu security belt dari zaman TNI dulu, itu Orde Baru. Kita mau bikin kelapa sawit, kokoa, apalah yang bisa tumbuh di situ. Apa strateginya? Plasma mau dikasih lebih besar. Apa itu? 1 KK dikasih 5 hektar. Nah, Oke ya, barusan menurut saya itu jawaban kepada orang-orang yang membenci Bapak Jokowi gitu loh. Jadi mereka itu hanya dendam, mungkin ada dendam apa saya tidak tahu gitu loh. Makanya mereka itu berbicara seperti itu. Menurut saya ya provokatif lah gitu loh, mengadu domba, tidak baik lah gitu. Jadi menurut saya jawaban Bapak Luhut ini menjawab apa yang dikatakan oleh mereka. Kalau tidak suka ya pergi aja dari Indonesia gitu loh, dari negara ini, bikin negara sendiri gitu loh, sesuai dengan ideologi Anda gitu. Mantap gitu. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, bunyikan notifikasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.